Bab 656, Tekad untuk menjadi lebih kuat. 18 diagram meridian, dibagi menjadi pria dan wanita, total 9 postur. Ada yang aneh, ada pula yang ambigu. Priscilia bersandar di pelukan Julian. Julian meletakkan tangannya di belakang punggung, sementara Priscilia memeluknya dan memegang tangannya. Julian menarik kembali pikirannya dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu. Mulailah menstimulasi Qi dengan serius. Setelah perpaduan Yin dan Yang, energi sebenarnya bermetamorfosis dan menjadi ringan, tanpa dampak apapun pada tubuh Julian. Selain itu, energi sejati ini juga memiliki efek memperbaiki dan memperkuat meridian. Keberuntungan akan segera berakhir. Keduanya berhenti. Priscilia tersipu dan berkata, saya merasa energi sejati saya menjadi jauh lebih kuat. Julian juga merasa nyaman dan berkata, saya tidak tahu siapa yang menciptakan metode mental. Ini benar-benar aneh dan ajaib. Ini memiliki efek penyembuhan yang kuat. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Jika saya terus melakukannya seperti ini, selama festival Lentera sebelum itu, aku seharusnya bisa mendapatkan kembali kekuatanku. 15 hari bukanlah waktu yang lama. Mampu mendapatkan kembali kekuatan dalam waktu 15 hari sungguh menakutkan. Selama dia memulihkan energi aslinya, dia dapat memurnikan dan menyerap ramuan dalam penyuruh, dan pada saat itu energi sejatinya akan semakin tinggi. Ayo kita lakukan lagi, kata Priscilia. Memikirkan sikap ambigu sebelumnya, dia merasa sedikit malu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Julian tidak terlalu memikirkannya. Keduanya melanjutkan. Sore ini, keduanya sedang berlatih di dalam ruangan. Di bawah, Melanie terus memandangi tangga. Namun, setelah menonton sepanjang sore, baik Julian maupun Priscilia tidak turun. Dia mendatangi Taraf dan bertanya dengan suara rendah, Saudari Taraf, Saudara Fisher dan Priscilia telah berada di kamar sepanjang sore. Apakah mereka benar-benar hanya berlatih? Kalau tidak, Taraf melirik Melanie dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Julian hanyalah sepotong kayu. Bahkan jika kamu melepas pakaianmu dan berdiri di depannya, dia tidak akan melakukan apapun. Taraf melihat Julian dengan sangat jelas. Ia berbeda dari manusia lainnya. Ia bukanlah hewan yang berpikir dengan tubuh bagian bawah. Dia telah merayu Julian berkali-kali sebelumnya. Tapi Julian acuh tak acuh. Oh. Priscilia berkata oh. Kelvin juga penasaran dengan seni bela diri apa yang terekam dalam gambar kediaman di Gunung Huayu. 4 klan kuno terkenal di dunia seni bela diri kuno. Peta 4 harta karun telah diturunkan selama ribuan tahun. Dia sudah lama mengetahui peta kuno 4 keluarga besar. Dia berencana untuk bertanya pada Julian sendiri setelah dia turun. Saat ini, bel pintu berbunyi. Melanie pergi untuk membuka pintu. Melihat Sarah di depan pintu, dia terkejut, dan segera berseru, Saudari Sarah. Ini Sarah yang datang ke sini. Dia melirik Melanie dan mengangguk lembut, ya. Cepat masuk. Melanie menyapa Sarah ke dalam kamar. Setelah Sarah memasuki rumah, dia melirik ke ruang tamu dan tidak menemukan Julian dan Priscilia. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah Julian sedang berlatih? Taraf mengangguk, baiklah, saya sudah lama berada di atas bersama Priscilia. Saya tidak tahu apakah itu latihan atau semacamnya. Sarah, silakan naik dan lihat. Diucapkan tanpa maksud, namun terdengar disengaja. Ketika Sarah mendengar bahwa Julian dan Priscilia sudah lama berada di kamar, hatinya menegang dan dia segera naik ke atas. Cilia, yang sedang bermain dengan ponselnya, melirik ke arah Taraf dan berkata sambil tersenyum, Taraf, menurutku kamu semakin bijaksana. Bukankah kamu dengan sengaja mencoba menabur perselisihan antara saudara Fisher dan Sarah? Ada apa? Taraf membela diri dan berkata, saya mengatakan yang sebenarnya. Mereka sudah lama berada di kamar dan belum keluar. Cilia tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Melanie, sebaliknya, memandang Sarah yang sedang naik ke atas, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lantai 2, kamar. Julian menghabiskan sepanjang sore berlatih bersama Priscilia. Setelah latihan sore, keduanya berubah dari awalnya tidak terbiasa menjadi akrab satu sama lain sekarang. Karena ketika Anda berlatih Qigong, energi sejati Anda mengalir, Anda akan banyak berkeringat, dan Anda akan merasa sedikit kepanasan. Priscilia langsung melepas bajunya, hanya mengenakan celana ketat tipis. Dia belum tua, tapi dia memiliki sosok yang baik, lurus ke depan dan ke belakang, dan memiliki wajah yang sempurna. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Sarah masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Julian dan Priscilia saling berpelukan. Dia langsung ketakutan. Julian juga merasakan seseorang masuk, dan ketika dia melihat lebih dekat, ketika dia melihat Sarah, dia juga panik, dan energinya tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba berhenti berlatih, menyebabkan latihannya terhenti.
Dia dan Priscilia memuntahkan darah pada saat bersamaan. Kalian. Sarah berdiri di depan pintu, memandangi dua orang dan Priscilia, yang mengenakan pakaian tipis, dan dia merasa marah di dalam hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia terlihat sangat tenang, berjalan mendekat, dan menatap mereka berdua. Melihat keduanya muntah darah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ya, apakah saya mengganggu Anda?" Julian mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, memandang Sarah yang berdiri di depannya, dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Kenapa? Aku tidak bisa datang dan melihat." Sarah bertanya. Priscilia juga berdiri, melirik ke arah Sarah, dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu cara mengetuk pintu? Tidakkah kamu tahu bahwa jika kamu mengganggu latihanmu, kamu akan menjadi gila?" Julian menjelaskan, "Saya hanya berlatih, tidak ada yang lain." "Aku tahu." Sarah menarik napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan amarah di hatinya dan menekan darah yang mendidih di tubuhnya. Jika dia tidak tahu bahwa Julian hanya berlatih, dia akan menjadi gila dan marah. Julian berdiri. Namun, dia tiba-tiba berhenti, dan energi aslinya pulih kembali, melukai tubuhnya. Begitu dia berdiri, dia merasa pusing, yang mempengaruhi luka di tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Sarah berjalan tepat waktu dan mendukung Julian. Kemarahan di hatinya mereda dan digantikan dengan permintaan maaf. "Maaf, ini salahku, seharusnya aku mengetuk pintu." Julian sedikit menyerah dan berkata, "Ini bukan masalah, hanya saja energi darahnya menurun. Ini akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar." "Ah, aku baru saja datang untuk melihat-lihat. Kamu terus berlatih. Aku akan kembali dulu." Sarah tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Priscilia melirik Julian dan berkata, "Mengapa kamu masih berdiri di sana dengan linglung? Mengapa kamu tidak bergegas dan mengejarnya?" Julian tidak bergerak dan berkata dengan lembut, "Sarah mengetahui dasar-dasarnya dan tidak akan mempedulikan hal-hal ini. Dia tahu bahwa saya hanya berlatih." "Hah?" Priscilia menghela nafas tanpa daya. Julian masih belum memahami wanita. Sarah turun ke bawah. "Sarah, apa kabar?" Taraf berdiri. Sarah tersenyum dan berkata, "Julian sedang berlatih, jadi saya tidak akan mengganggunya. Ada yang harus saya lakukan di rumah, jadi saya akan kembali dulu." Dia tersenyum dan pergi. Setelah meninggalkan pintu, senyuman di wajahnya membeku dan digantikan oleh ekspresi tertekan. Dia membenci dirinya sendiri. "Aku benci diriku sendiri karena terlalu lemah." Jika dia lebih kuat, dia akan dapat membantu Julian menyelesaikan masalahnya, dan Julian tidak akan menemukan wanita lain untuk berlatih 18 diagram meridian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jika dia lebih kuat, dia bisa melindungi Julian dan tekad untuk menjadi lebih kuat berakar kuat di hatinya dan menjadi semakin kuat. Dia mengepalkan tangannya. "Saya harus menjadi lebih kuat." Dia pulang ke rumah dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di rumah, saya menyapa keluarga saya, naik ke atas, mengunci pintu, dan menyalakan komputer. Lanjutkan di internet, menerjemahkan teks dari ribuan tahun yang lalu. Pelajari anotasi tekstual dari setiap gerakan pedang iblis satu persatu. Bab 657, Memulihkan Kekuatan. Di internet, ada analisis teks-teks kuno. Ada juga beberapa ahli Cina kuno yang dapat membantu menerjemahkan arti Cina kuno menjadi uang. Setelah Sarah mempelajarinya sebentar, dia hanya menghasilkan beberapa kata. Dia langsung mengeluarkan uang untuk mencari ahli Tiongkok kuno dan meminta ahli tersebut untuk membantu menerjemahkan bahasa Mandarin kuno. Namun, dia tidak mengikuti perintah tersebut, melainkan mengacaknya. Dengan bantuan para ahli, ini jauh lebih cepat. Namun, ini melibatkan praktik selanjutnya, dan dia tidak terlalu mempercayai para ahli, jadi dia menemukan satu lagi untuk membantu menerjemahkan. Selanjutnya, dia mencari beberapa berturut-turut. Bandingkan terjemahan beberapa ahli satu persatu. Temuannya serupa. Dia merasa lega sekarang. Setelah semua teks diterjemahkan, itu sudah keesokan harinya. Sarah menemukan alasan untuk keluar, pergi ke pinggiran kota yang sepi, dan memasuki gunung besar. Di pegunungan, saya mulai berlatih pedang ajaib. Pembukaan hutan di hutan. Sarah mengenakan jaket dan memegang pedang jahat sejati. Aktifkan vitalitas. Saat energi sejati mengalir melalui meridiannya, darah di tubuhnya distimulasi dan direbus seperti air mendidih. Saat darah mengalir dan mendidih, kekuatan yang kuat muncul dari darah. Memikirkan Sarah yang pendiam dan lembut, pada saat ini, dia seperti binatang yang tidak aktif, dengan aura kuat yang memancar dari tubuhnya. Aura ini mempengaruhi lingkungan sekitar. Boom, boom, boom. Beberapa pohon besar tumbang akibat gempa, dan tanah berguncang, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Pada saat ini, dalam benak Sarah, sepertinya hantu ganas sedang mengaum, seolah-olah ada banyak bayi yang menangis, dan seolah-olah seseorang sedang menabuh gong dan genderang. Segala macam suara berantakan terdengar di pikiranku.
Hal ini mempengaruhi kejiwaannya. Pedang jahat sejati hitam di tangannya mekar dengan cahaya hitam Yohan pada saat ini. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia menahannya dengan paksa, dan pada saat yang sama mengaktifkan teknik sangking untuk menjernihkan pikirannya. Namun, energi sebenarnya menstimulasi darah, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Saat ini, dia berada dalam kondisi setengah gila dan setengah iblis. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dalam pikirannya, seni pedang iblis dan metode budidayanya muncul. Tubuhnya terbang ke udara, pedang jahat sejati menebas, dan energi pedang yang panjangnya lebih dari 30 meter berkembang, menyebabkan kerusakan parah. Teknik pedang iblis mendominasi, aneh, terbuka dan tertutup. Sarah berlatih sekali dan kemudian berhenti. Duduk bersila di tanah, aktifkan teknik sangking. Segera, dia menjadi tenang. Dia melihat waktu dan melihat bahwa hari sudah hampir sore. Dia juga mengemudi kembali. Selanjutnya, Sarah keluar setiap pagi, terkadang kembali pada sore hari, dan terkadang baru kembali pada malam hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari ini, dia tidak pergi menemui Julian, tetapi pergi berlatih seni pedang iblis sendirian. Setelah lebih dari 10 hari berlatih, setiap kali energi sejati diaktifkan, kekuatan yang kuat akan diubah menjadi darah, dan kekuatan ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Melembabkan otot dan tulangnya. Kebugaran fisiknya semakin kuat. Energinya juga terus meningkat. Hanya dalam beberapa hari, dia telah maju dari tahap tengah alam ketiga ke tahap akhir alam keempat. Sekarang dia hanya selangkah lagi untuk membuka meridiannya dan memasuki alam kelima. Besok adalah festival Lentera. Hari ini, Sarah pulang lebih awal. Segera setelah Anda sampai di rumah. Karamatsu berkumpul, memandang Sarah dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan bertanya, "Kakak, apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu keluar pagi-pagi setiap hari dan pulang sangat larut. Kamu selalu muncul dan menghilang. Di mana kakak ipar? Kenapa aku tidak melihatnya selama ini?" Sarah melirik Karamatsu. Entah kenapa, Karamatsu merasa Sarah telah berubah. Sekarang wajah Sarah acuh tak acuh, membuat orang merasa jauh dari orang lain. Sekilas, Karamatsu tampak seperti seekor ular berbisa yang sedang menatapnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sarah berkata dengan tenang, "Julian, ada yang harus dilakukan, jadi dia tidak datang ke keluarga Hansel. Menghitung waktunya, dia seharusnya sudah hampir selesai sekarang." Setelah lebih dari 10 hari berlatih, Sarah tidak mengatakan dia telah mempelajari pedang ajaib, tetapi dia hampir menguasainya. Pedang iblis diciptakan oleh Raja Jahat Sejati dalam kondisi setengah gila dan setengah iblis. Teknik pedang ini membutuhkan darah kura-kura untuk memasuki kondisi setengah gila dan setengah iblis untuk mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Dia berlatih selama lebih dari 10 hari dan keterampilannya meningkat pesat. Dia percaya bahwa energi sejati Julian hampir pulih sekarang. Jika tidak ada masalah, Julian harus meninggalkan Jiangzhou dan pergi ke Kyoto setelah festival Lentera. Saya akan mencari Julian. Sarah tidak tinggal di rumah, berbalik dan keluar dari villa. Berkendara ke rumah Priscilia. Keluarga Priscilia. Selama ini, Julian telah berlatih seni bela diri bersama Priscilia. Setelah lebih dari 10 hari berlatih, tubuhnya perlahan pulih di bawah nutrisi perpaduan yin dan yang. Meridian telah menjadi kuat, dan saya tidak lagi takut dengan dampak Qi yang mendominasi. Dan kekuatannya perlahan kembali ke puncaknya. Di dalam ruangan, keduanya membuat pose aneh. Metode mental yang berbeda dan Qi yang berbeda menghubungkan kedua orang tersebut dan menjadi satu kesatuan. Dan dengan bantuan Julian, energi Priscilia juga meningkat pesat. Dalam lebih dari 10 hari, dia telah memasuki alam ketiga dari alam pertama. Setelah menyelesaikan satu gong, keduanya berhenti. Sangat lelah. Priscilia menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Saya pikir berlatih seni bela diri itu menyenangkan, tetapi setelah lebih dari 10 hari, saya menemukan bahwa berlatih seni bela diri itu membosankan." Dia mengenakan pakaian tipis. Berlumuran keringat. Pakaiannya basah oleh keringat. Pakaian tipis itu menempel erat di badan. Dia melirik Julian. Julian duduk bersila di tempat tidur. Aura di tubuhnya terus bertambah kuat. Setelah beberapa saat, Julian berhenti. Dia melirik Priscilia, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, "Setelah lebih dari 10 hari berlatih, luka saya telah pulih sepenuhnya, dan kekuatan saya telah kembali ke puncaknya." "Sangat bagus." Priscilia tertawa gembira. "Priscilia, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kapan aku bisa mendapatkan kembali kekuatanku." Priscilia tersenyum dan berkata, "Saya juga memperoleh banyak manfaat. Qi saya menjadi lebih kuat sekarang dan saya telah memasuki 3 alam." Julian mengangguk. Metode mental ini sungguh menakjubkan. Energi sejati Priscilia masih sangat lemah sekarang.
Jika Priscilia memasuki alam ke-6 atau bahkan alam ke-7, dan kemudian berlatih bersama. Energi dingin di tubuh Priscilia adalah pelengkap yang bagus untuk energi kuat dan yang sejati di tubuhnya, sehingga energi sejatinya meningkat dengan sangat cepat. Ngomong-ngomong, sudah berapa hari kita berlatih bersama? Priscilia mengambil ponsel di sampingnya dan berkata, besok adalah festival Lentera. Julian tidak menyangka waktu akan berlalu begitu cepat. Tahun ini akan segera berakhir. Kyoto telah damai selama lebih dari 10 hari, dan selanjutnya pasti tidak akan damai. Namun, dia tidak takut sekarang. Kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Dengan kekuatan alam ke-7 dan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan, dia dapat menggunakan 13 pedang surgawi. Bahkan jika Anda tidak bisa menang melawan 8 alam, Anda tidak akan kalah dengan mudah. Dan sekarang dia masih memiliki ramuan dalam dari kura-kura roh di tangannya. Ramuan batin ini dapat meningkatkan energi sejatinya secara signifikan. Belum lagi memasuki alam ke-8, setidaknya bisa mendekati alam ke-8. Ayo turun dan melihat. Julian berdiri dan bangkit dari tempat tidur. Priscilia juga mengambil mantel di sampingnya dan mengenakannya, lalu mereka turun bersama. Di aula bawah, terdengar tawa dan tawa. Suami. Sarah sudah lama berada di sini, tapi kali ini dia tidak mengganggu latihan Julian. Melihat Julian berjalan ke bawah, dia segera berdiri, berjalan mendekat, meraih tangannya, dan bertanya, bagaimana latihanmu? Dengan senyuman di wajahnya, Julian berkata, ya, lukanya telah pulih dan kekuatannya telah pulih. Sangat bagus. Sarah tampak bahagia. Bab 658, Kelvin pulih. Akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dengan cara ini Julian tidak harus tinggal bersama Priscilia. Sayang, kapan kamu akan ke Kyoto? Sarah bertanya dengan gembira. Dia tidak ingin berada di sungai. Alasan utamanya adalah banyak wanita di sungai yang tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Julian. Dia harus membawa Julian pergi dan menjauh dari wanita-wanita ini. Tidak perlu terburu-buru. Julian berhenti sedikit dan berkata, meskipun saya telah memulihkan kekuatan saya sekarang, saya hanya berada di alam ke-7 sekarang. Daxia telah menyembunyikan banyak 8 alam, dan sekarang 8 alam kuat ini telah memperoleh ramuan dalam dari penyuruh, Del. Setelah mereka menyerap ramuan dalam, kekuatan mereka pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Julian pasti akan kembali ke Kyoto. Ada banyak hal yang menunggunya untuk diselesaikan di Kyoto. Kepala keluarga Wasis ditangkap dan masih dipenjara. Terakhir kali, dia ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Wasis, sehingga memicu serangkaian orang untuk membersihkan sepenuhnya hubungan rumit yang terakumulasi di Kyoto selama ratusan tahun. Namun, sesuatu terjadi sebelum saya dapat mengatasinya. Dia hanya bisa menyerah sementara dan pergi ke Sekte Tianshan. Saudara Fisher, selamat atas pemulihan kekuatanmu. Kelvin berdiri dan mengucapkan selamat. Sekarang kamu dapat memurnikan ramuan dalam dari penyuruh, tetapi kamu tidak akan dapat menyerap pemurnian dalam waktu singkat. Saya pikir, Anda lihat apakah Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali kekuatan saya. Saya akan kembali ke Kyoto dulu, dan Anda tinggal di sini untuk memurnikan ramuan dalam penyuruh. Julian melirik ke arah Kelvin. Dia berjanji akan membantu Kelvin mendapatkan kembali kekuatannya. Tapi, dia tidak yakin. Terlebih lagi, orang ini Kelvin. Bagaimana mengatakannya? Dia adalah pemimpin Sekte Gu, dan meskipun dia memiliki temperamen yang mirip dengannya, ini hanya terjadi ketika energi sejati Kelvin telah menghilang. Jika dia membantunya menyembuhkan dan mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak tahu akan jadi apa Kelvin nantinya. Kelvin tampak serius, saya tahu Anda tidak mempercayai saya. Saya dapat memahami kekhawatiran Anda. Julian kemudian berbicara dan berkata, saya juga tidak yakin, tapi saya bisa mencobanya. Saya tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Terima kasih sudah percaya, saudaraku. Ayo naik ke atas. Julian berbalik dan pergi. Kelvin mengikuti di belakang. Sarah mengerutkan kening. Dari awal sampai akhir, dia tidak mempercayai Kelvin. Ketenaran Kelvin terlalu besar. Dia menjadi terkenal 100 tahun yang lalu dan berada di alam ke-7 100 tahun yang lalu. Itulah master nomor 1 di dunia. Jika dia tidak memihak Julian, maka ini akan menjadi masalah. Namun, Julian percaya pada Kelvin, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Sarah, apa yang kamu pikirkan? Kamu terlihat sangat khawatir. Taraf melirik Sarah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sarah menggelengkan kepalanya sedikit, duduk dan berkata, tidak apa-apa. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia berbicara dan bertanya, apakah Anda benar-benar mengetahui tentang Kelvin secara detail? Meyakini. Beberapa orang berbicara serempak. Mereka telah bersama Kelvin selama 10 hari terakhir, dan mereka semua memuja Kelvin sebagai guru mereka. Kelvin adalah seorang lelaki tua baik hati yang merawat mereka dengan baik dan tidak menyembunyikan apapun dalam seni bela diri. Selama periode ini,
Kelvin juga menceritakan banyak hal kepada mereka, termasuk kekacauan di Daxia 100 tahun yang lalu, partisipasi klan Gu dalam perlawanan, dan perang saudara yang pecah di Daxia karena perbedaan pendapat. Mendengar ini, Sarah tidak berkata apa-apa. Dia memegang pedang jahat sejati dan mulai berpikir. Di lantai atas, di kamar Julian. Kelvin duduk bersila di tempat tidur. Julian berdiri di samping dan berkata, "Saudara Jenner, Anda terlihat lebih tua karena energi sejati Anda telah hilang dan sel-sel Anda telah menua. Saya mengambil tindakan tepat pada hari itu dan menggunakan cara khusus untuk mencegah energi sejati Anda menghilang dan menghentikan hilangnya vitalitas Anda." Ya, Kelvin mengangguk dan berkata, "Benar." Julian melanjutkan, "Hanya ada satu cara untuk pulih, yaitu dengan menggunakan energi yang kuat untuk memulihkan vitalitas Anda. Ketika vitalitas Anda kuat, organ-organ di tubuh Anda akan pulih secara alami, dan energi sebenarnya yang tersembunyi di seluruh tubuh akan pulih secara alami. Jika Anda dapat menggunakan energi sejati Anda, akan mudah untuk memulihkan kekuatan Anda." Kelvin memandang Julian dan bertanya, "Apa yang dapat Anda lakukan, atau menggunakan jarum ajaib itu?" Julian mengangguk dan berkata, "Ya, sudah dimulai." "Oke." Kelvin mengangguk. 81 jarum yang melingkari lengan Julian terlepas. Julian mengambil 81 jarum dan mulai memberikan akupuntur kepada Kelvin. Dia mengaktifkan energi sejatinya, dan energi sejati yang kuat diserap ke dalam 81 jarum. Julian dengan cepat menerapkan jarum tersebut. Begitu jarumnya masuk, Kelvin merasakan arus hangat menyapu seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Julian terus menerapkan akupuntur. Dengan energinya saat ini, dia dapat melakukan 81 jarum sepenuhnya. Segera, 81 jarum digunakan. Tubuh Kelvin menjadi gemetar. Dia hanya merasakan energi magis meresap ke seluruh tubuhnya, vitalitasnya berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan rambut putih di kepalanya berangsur-angsur menjadi hitam. Penampilannya juga secara bertahap mendapatkan kembali keremajaannya. Segera, energi dari 81 jarum habis. Julian mencabut jarumnya. Lalu dia melihat ke arah Kelvin. Sekarang Kelvin beberapa tahun lebih muda dari sebelumnya, tapi itu tidak cukup. Julian bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Kelvin tampak terkejut dan berkata, "Sungguh menakjubkan. Saya telah berada di dunia selama 100 tahun dan telah melihat segala jenis harta karun, tetapi saya belum pernah melihat jarum ajaib seperti itu. Sekarang saya merasa penuh vitalitas. Saudara Fisher, apakah ini hanya jarum?" Julian tersenyum tipis, 81 jarum yang menghadap ke langit. Sungguh menakjubkan. Kelvin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah harta yang mutlak. Dengan 81 jarum ini, secara teoritis dapat membantu manusia memperpanjang umurnya. Julian berkata, "Sepertinya satu penerapan akupuntur saja tidak cukup, dan saya perlu melakukannya beberapa kali. Namun, energi saya terlalu terkuras sekarang, dan tidak cukup untuk menggunakannya lagi. Saya akan memulihkan energi saya." Kelvin mengangguk. Julian menyingkirkan 81 jarum dan mulai memulihkan energi aslinya. Energinya pulih dengan cepat, dan dia pulih dalam beberapa jam. Setelah sembuh, Kelvin diberikan akupuntur lagi. Setelah itu, Kelvin menjadi jauh lebih muda lagi. Terus memulihkan vitalitas. Baru pada tengah hari keesokan harinya Julian menggunakan 81 jarum pada Kelvin 3 kali. Dan Kelvin juga berubah dari penampilan lamanya di awal menjadi penampilan seorang pria berusia 40-an. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya pulih. Dia berdiri, memandang Julian yang sedang memulihkan energinya, dan berkata dengan rasa terima kasih di wajahnya, "Saudara Fisher, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah lama mati, apalagi mendapatkan kembali kekuatanku." Julian bertanya, "Apakah kekuatanmu sudah pulih?" Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, tetapi tidak sulit untuk mendapatkan kembali kekuatanku sekarang. Diperlukan waktu paling lama 2 bulan agar kekuatanku kembali ke kondisi puncaknya." "Itu bagus." Julian juga menghela nafas lega. Kelvin mendapatkan kembali kekuatannya, yang juga sangat membantunya. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah setelah Kelvin mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak akan bekerja sama dengannya tetapi akan menghadapinya. Kemudian dia menciptakan lawan yang kuat untuk dirinya sendiri. Namun jika dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan tersebut sangat kecil. Bab 659, Ambisi Sarah. Saya sekarang telah memulihkan 30% kekuatan saya. Kelvin berkata, medan perang utama berikutnya seharusnya tidak berada di Kyoto. Kyoto hanyalah medan perang Bari. Bari pasti telah memperoleh ramuan batin. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan saya tidak tahu apakah dia telah menyempurnakannya. Jika demikian, setelah meleleh, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya akan kembali ke Kyoto untuk memeriksa situasinya terlebih dahulu, sementara Anda terus tinggal di sungai dan menyempurnakan ramuan batin. Dia memulihkan 30% kekuatannya.
Tapi meski 30%, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Kecuali beberapa orang kuat terbaik, dia tidak terkalahkan. Oke. Julian mengangguk. Kelvin juga pergi ke Kyoto terlebih dahulu, jadi dia merasa lega untuk saat ini. Barry memberontak. Kelvin tampak sedih dan berkata dengan dingin, akulah yang menyelamatkannya saat itu. Jika bukan karena aku, dia akan mati dalam pertempuran Sekte Gu. Dia akan mengambil tindakan. Dia menyerangku secara diam-diam, tetapi dia tidak menghitung kekuatanku yang sebenarnya. Jika tidak, aku akan benar-benar jatuh ke dalam perangkapnya. Julian meliriknya dan bertanya, apa rencanamu setelah kembali ke Beijing? Depresi di wajah Kelvin menghilang, dia berpikir sejenak dan berkata, Barry ambisius, dan yang mendukung ambisinya adalah tahta. Hanya ketika dia menjadi raja, atau mendukung raja, dia dapat secara bertahap menyusun rencananya, dan selama 100 tahun ayolah, kekuatan Sekte Gu mengakar kuat di Kyoto, mari kita bersihkan sisa kekuatan Sekte Gu terlebih dahulu. Kelvin sangat berpikiran terbuka. Kekuatan yang tersisa dari Sekte Gu seharusnya tidak ada sama sekali. Jika terus ada maka akan menjadi ancaman bagi stabilitas Daxia. Aku akan kembali ke Beijing dan menangani Barry. Jika aku bisa terus mengendalikan Sekte Gu, itu yang terbaik. Jika tidak, maka aku harus membereskannya. Julian mengangguk ringan. Ide ini benar-benar merupakan ide bagus bagi Kelvin. Tanpa basa-basi lagi, saya akan mengambil langkah pertama. Aku akan meminta King Kotake mengatur pesawat khusus untuk membawamu kembali. Oke. Kelvin juga tidak menunjukkan kepura-puraan. Selanjutnya, Julian mengatur agar Kelvin kembali ke Beijing. Setelah Kelvin bergegas pergi, Julian punya waktu luang. Keluarga Priscilia. Di lobi lantai pertama, banyak orang berkumpul di sini. Sarah, Taraf, Priscilia, Melanie, dan Cilia. Taraf bertanya, Julian, tahun baru akan segera berakhir. Anda perlu memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana mengembangkan tindak lanjut keselamatan. Kita tidak bisa main-main. Julian juga mulai berpikir. Setelah beberapa detik, dia bertanya, bagaimana situasinya sekarang dalam 100 tahun? Cilia berkata, ini telah berkembang sangat pesat dalam 1 abad terakhir. Sekarang pada dasarnya telah menduduki pasar farmasi dalam negeri. Ia berekspansi ke luar negeri dan telah bekerja sama dengan beberapa kelompok farmasi internasional yang besar. Tujuan Julian selama 100 tahun sangat jelas. Menjadi nomor 1 di bidang medis. Setelah secara bertahap mencaplok dan mengakuisisi grup farmasi lain, dan menjadi pemimpin, Centenary sepenuhnya memutuskan obat apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Pada saat itu, 100 tahun akan mampu mengendalikan seluruh umat manusia. Ini adalah ide gila. Saat itu, Julian juga kaget saat mengetahui tujuan didirikannya Centenary. Barry harus dihentikan. 100 tahun harus dihentikan. Sekte Gu harus dibongkar. Tujuan awal didirikannya keselamatan adalah untuk menghadapi 100 tahun. Taraf berkata dengan cemas, untuk menyelamatkan dunia saat ini, kita membutuhkan uang tetapi tidak memiliki uang, dan kita membutuhkan teknologi tetapi tidak memiliki teknologi. Kita tidak dapat mengikuti laju 100 tahun. Kita telah tertinggal selama beberapa abad. Saya akan menemukan jalan. Julian berkata dengan sungguh-sungguh. Taraf berkata, untuk menyelamatkan dunia sekarang kita memerlukan tim peneliti ilmiah baru dan dana yang besar. Julian mengangguk dan berkata, saya akan menuliskan beberapa resep dengan hati-hati nanti. Pertama untuk keadaan darurat, dan kemudian setelah saya menyelesaikan masalah di Kyoto, saya akan membahas langkah selanjutnya. Bos di balik 100 tahun adalah Sekte Gu. Sekarang Sekte Gu dikendalikan oleh Barry. Selama Barry dilenyapkan dan Sekte Gu hancur, ancaman yang telah berusia sahabat akan hilang dengan sendirinya. Dalam 2 hari berikutnya, Julian berada di rumah, mempelajari resep dengan cermat. Dia menulis beberapa formula pengobatan Tiongkok murni. Resep-resep ini tidak bisa menyelamatkan dunia, tapi bisa bernapas lega. Taraf, Cilia, mohon lebih khawatir tentang keselamatan, dan awasi tindakan 100 tahun. Jika ada pergerakan besar dalam 100 tahun, Anda harus memberitahu saya sebelumnya. Setelah memberikan formula kepada Taraf, kata Julian. Baiklah, aku akan ke perusahaan dulu. Taraf mengambil formula itu dan berbalik untuk keluar, diikuti oleh Cilia. Di dalam kamar, hanya tersisa Sarah, Priscilia, dan Melanie. Sarah bertanya, suamiku, kapan kamu akan pergi ke Kyoto? Julian berkata, situasi di Kyoto untuk sementara stabil dan tidak ada masalah apapun. Saya berencana untuk pergi ke sana setelah menyempurnakan ramuan dalam penyuruh. Saya akan melihat apakah saya dapat menyerang alam ke-8 setelah memurnikan dan menyerap ramuan batin penyuruh. Ayo lakukan ini. Aku akan pergi ke Kyoto dulu dan bertemu dengan Evelyn. Aku juga akan belajar tentang situasi terkini di dunia seni bela diri kuno. Sejak konferensi Tianshan, berbagai sekte di dunia seni bela diri kuno mengalami kerugian besar, dan kini belum ada kabar dari masing-masing sekte. Sarah ingin membantu Julian. Situasi di dunia seni bela diri kuno adalah kuncinya. Apakah kamu baik-baik saja? Julian memandang Sarah dengan ragu.
Sarah sangat istimewa sekarang, darah kura-kura di tubuhnya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dan juga dapat membuatnya menjadi iblis. Dia mengkhawatirkan Sarah. Dengan sedikit kebencian di wajah Sarah, dia berkata, "Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Kamu, darah di tubuhmu? Jangan khawatir, saya bisa menekannya sekarang." Sarah berkata, "Bahkan jika saya menggunakan energi sejati, bahkan jika kekuatan darah kura-kura dihidupkan kembali, saya masih bisa tetap terjaga." Kamu menggunakan energimu yang sebenarnya dengan gegabah. Julian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sarah. Sarah mengangguk dan berkata, "Selama periode ini, saya telah berlatih teknik Sangking. Ini adalah metode mental yang ditinggalkan oleh Raja Jahat Sejati. Ini khusus digunakan untuk menahan darah kura-kura." Mendengar ini, Julian merasa lega dan berkata, "Kalau begitu, kamu harus pergi ke Kyoto untuk mencari Evelyn dulu, dan mencari tahu situasi terkini di dunia seni bela diri kuno sesegera mungkin. Yang paling penting adalah menemukan ramuan dalam dari penyuruh. Siapa yang mendapatkannya, dan di mana orang-orang ini sekarang? Saya akan mencoba yang terbaik." Sarah mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat berjalan keluar pintu, senyuman di wajahnya mengeras. Dunia seni bela diri kuno. Dia bergumam pelan. Dunia seni bela diri kuno adalah kekuatan yang sangat kuat. Sangat menakutkan jika sekte dan keluarga ini bersatu. Jika dia ingin membantu Julian, dia harus menaklukkan dunia seni bela diri kuno. Hanya ada satu cara agar semua sekte dan keluarga di dunia seni bela diri kuno mendengarkannya, dan itu adalah menjadi pemimpin aliansi. Penguasa dunia seni bela diri kuno, saya pasti menang. Sarah memegang pedang jahat sejati dengan keteguhan di wajah cantiknya. Kini, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk menjadi pemimpin aliansi. Dan dia memiliki keyakinan penuh untuk menjadi pemimpin aliansi. Andalkan saja kekuatan darah penyu di tubuhnya, andalkan saja teknik pedang ajaibnya. Meskipun kekuatan aslinya belum mencapai alam kelima, setelah darah penyunya dihidupkan kembali, kekuatan yang dipancarkan oleh darah penyu akan sebanding atau bahkan lebih kuat dari alam ke-8. Ditambah dengan teknik pedang ajaib, dia yakin bisa mengalahkan siapapun di dunia seni bela diri kuno saat ini. Setelah Sarah pergi, Julian juga kembali ke kamar dan mengeluarkan ramuan dalam penyuruh. Melihat gumpalan daging di tangannya, ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Ramuan batin melayang di telapak tangan, dan energi menyebalkan yang kuat mengelilingi ramuan batin. Energi yang kuat diubah menjadi ramuan batin, dan energi ini diserap oleh Julian. Setelah menyerap energi ini, darah di tubuh Julian mulai mendidih. Saat ini, dia merasa tidak nyaman. Banyak keinginan kuat muncul di hatinya. Keinginan akan kekuasaan, keinginan akan uang, keinginan akan kecantikan. Saat ini, dia ingin berdiri di piramida dunia dan menjadi satu-satunya kaisar sejati di dunia. Apa yang terjadi? Julian segera berhenti. Mengapa aku mempunyai begitu banyak pemikiran saat ini? Aku belum pernah mempunyai pemikiran seperti itu sebelumnya. Keringat dingin muncul di dahi Julian. Ramuan batin yang aneh. Saya hanya menyerap sedikit dan itu mempengaruhi pikiran saya. Julian melihat ramuan batin. Pada saat ini, dia tidak tahu apakah dia harus terus menyempurnakannya. Dia tidak tahu akan menjadi orang seperti apa dia setelah sepenuhnya menyerap dan menyempurnakan ramuan batin. Bab 660, lalu menghilang. Setelah Julian mulai memurnikan dan menyerap ramuan dalam penyuruh, keinginan yang belum pernah dia miliki sebelumnya muncul di benaknya. Keinginannya sangat kuat. Dia berhenti, tidak menyerap dan memurnikan untuk saat ini. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. Sarah sudah dalam perjalanan ke bandara. Setelah menerima telepon Julian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" "Sarah, begini. Saat aku menyerap ramuan dalam untuk memurnikan penyuruh, segera setelah aku menyerap energi ramuan dalam, darahku mulai mendidih, dan keinginan kuat muncul di pikiranku. Ini berbeda dari kura-kura Anda. Kondisi darahnya hampir sama. Saya ingin Anda memberi saya teknik Sangking yang Anda latih, dan saya akan melihat apakah efek negatifnya dapat dihilangkan setelah mempraktikannya." Julian menjelaskan situasinya. Sarah berkata, "Saya akan membereskannya dan mengirimkannya kepada Anda nanti." "Oke." Julian menutup telepon. Sarah memikirkannya sebentar, lalu menyusun dan mengirimkannya ke Julian. Setelah Julian menerima informasi tersebut, dia mulai mempelajari teknik Sangking. Setelah membacanya, dia memikirkannya. Teknik Sangking ini merupakan seperangkat teknik mental yang dapat menenangkan pikiran orang dan juga berfungsi menekan energi darah tubuh. Dia terus mencoba menyempurnakan ramuan batin. Sambil menyempurnakan ramuan dalam, aktifkan teknik Sangking. Kali ini, dampak negatif dari menyerap ramuan batin pada dirinya jauh lebih kecil. Meski berbagai keinginan masih muncul di benaknya, ia mampu menahannya. Dia mulai memperbaikinya dengan serius. Menurut kecepatan pemurniannya, dia akan mampu menyempurnakan ramuan batin ini paling lama dalam sebulan.
Adapun di mana kekuatannya dalam sebulan, dia belum tahu. Julian mundur ke sungai. Sarah pergi ke Kyoto. Bandara Jindu. Seorang wanita jangkung dan cantik keluar. Dia sedang menelepon Evelyn. Selama ini, Evelyn sangat sibuk. Rudian, leluhur keluarga Fisher, memintanya menjadi kepala keluarga. Tapi tidak ada seorang pun di keluarga Fisher yang mematuhinya. Semua orang di keluarga Fisher percaya bahwa dia tidak memiliki darah keluarga Fisher dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin klan, tetapi tidak ada yang berani untuk tidak menaati Rudian. Agar tidak mengakui Evelyn sebagai patriark, keluarga Fisher mengundang Albram, yang gagal bersaing dengan Rudian untuk mendapatkan patriark. Biarkan Albram kembali dan mengambil alih situasi secara keseluruhan. Keluarga Fisher kini terbagi menjadi dua faksi. Salah satunya adalah faksi yang dipimpin oleh Evelyn. Yang kedua adalah faksi yang dipimpin oleh Albram. Meskipun tidak ada yang mendukung Evelyn, Evelyn mendapatkan kembali banyak orang di keluarga Fisher dan mendapat dukungan dari banyak orang hanya dalam beberapa hari. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Markren, pengurus rumah tangga keluarga Fisher. Karena bantuan pengurus rumah tangga, dia mampu memenangkan hati banyak orang. Saat ini, dia berada di rumah Stuart. Ruang tamu Stuart. Mata seorang wanita cantik tertuju pada Evelyn, ekspresinya dipenuhi kekaguman, dan dia berkata, "Evelyn, saya benar-benar tidak berharap kamu menjadi kepala keluarga Fisher." Evelyn tersenyum dan berkata, "Kepala klan Stuart bercanda." Evelyn sangat berbudi luhur dan cakap. Masih banyak orang setingkat leluhur di keluarga Fisher. Hanya saja leluhur Rudian meminta saya untuk mengurus keluarga sementara. Saya akan melakukannya. Saya datang ke sini terutama untuk membahas kerjasama dengan keluarga Stuart. Selama masa ini, Evelyn berusaha memenangkan sekutu. Konspirasi, tipu muslihat, dan berbagai cara juga telah menarik banyak sekutu. Tujuan kedatangannya ke keluarga Stuart hari ini adalah untuk membentuk aliansi dengan keluarga Stuart. Oh, kerjasama. Jennifer, kepala keluarga Stuart, melirik Evelyn dan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum, bagaimana dengan kerjasama? Evelyn berkata, 4 klan kuno secara nominal tertutup, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka semua telah terpapar bisnis luar dan memiliki industri sendiri. Sejauh yang saya tahu, perusahaan keluarga Stuart di dunia sekuler telah berkinerja baik dalam hal ini. Meskipun tidak ada krisis kebangkrutan, rantai modal keluarga Stuart telah putus. Oh. Jennifer tersenyum tipis dan berkata, keluarga Stuartku sama sekali tidak peduli dengan bisnis di dunia sekuler. Itu semua dilakukan oleh Junior. Dan keluarga Stuartku tidak kekurangan uang dan telah mengumpulkan cukup banyak kekayaan selama bertahun-tahun. Bahkan jika perusahaan luar bangkrut, keluarga Stuart kita akan dapat hidup dan memberi makan selama ratusan tahun. Saat ini, telepon Evelyn berdering. Maaf, angkat teleponnya. Evelyn mengeluarkan ponselnya dan berjalan ke samping. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Sarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Sarah, ada apa? Apakah ada yang baik-baik saja?" "Evelyn, aku di sini di Kyoto. Ada yang ingin kubicarakan denganmu." "Oke, kamu pergi ke rumah Fisher dan tunggu aku sebentar. Aku di luar sekarang. Aku akan kembali mencarimu setelah aku selesai." "Oke." Setelah Evelyn melakukan percakapan sederhana dengan Sarah, dia menutup telepon. Dia berjalan lagi, duduk, menatap Jennifer, dan berkata sambil tersenyum, "Karena Chief Stuart tidak punya niat untuk bekerja sama, aku akan pergi sekarang karena Evelyn telah mengganggumu." Dia berdiri dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi, meletakkan kartu nama di atas meja, dan berkata, "Jika Chief Stuart berubah pikiran, hubungi saya kapan saja." Alasan mengapa 4 keluarga besar membuat raja cemburu bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga karena 4 keluarga besar mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Daxia. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan melanjutkan, pemimpin klan Stuart mungkin tidak peduli dengan industri klan Stuart, tetapi dalam setahun terakhir, industri klan Stuart mengalami masalah. Apakah ini hanya karena manajemen yang buruk? Sama sekali tidak. Ini adalah tindakan raja. Raja tidak ingin Daxia dikendalikan oleh prajurit kuno. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Jennifer tenggelam dalam pikirannya. Evelyn meninggalkan keluarga Stuart dan langsung kembali ke keluarga Fisher. Setelah sampai di rumah Fisher, Sarah sudah tiba dan menunggu di ruang tamu. Setelah Sarah datang ke keluarga Fisher, dia juga mengetahui bahwa Evelyn sekarang adalah kepala keluarga. "Ah." Evelyn datang dengan senyuman di wajahnya yang cantik dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini? Ngomong-ngomong, di mana Julian? Apakah lukanya sudah sembuh?" Seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Bahkan jika Sarah memiliki dendam terhadap Evelyn. Tetapi Evelyn memiliki senyum cerah di wajahnya, dan dia tidak cemberut, tetapi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, "Terima kasih atas perhatian Anda. Luka Julian telah sembuh, dan dia saat ini mengasingkan diri di sungai, menyerap dan memurnikan ramuan dalam penyuruh. Ini akan memakan waktu lebih dari sebulan hingga lebih dari 2 bulan." "Itu bagus."
Evelyn merasa lega ketika mengetahui bahwa Julian telah pulih dari cederanya. Ngomong-ngomong, kamu datang ke Kyoto lebih awal, ada apa? Ya, Sarah mengangguk dan berkata, memang ada sesuatu yang terjadi. Sejak konferensi Tianshan, berbagai sekte di dunia seni bela diri kuno telah menderita kerugian besar, dan orang yang menyebabkan kerugian tersebut adalah raja saat ini. Julian khawatir para prajurit kuno akan berkumpul di Kyoto untuk menyerang raja, jadi saya datang untuk melihat terlebih dahulu untuk mendapatkan wawasan tentang situasi di dunia seni bela diri kuno. Itu saja. Evelyn duduk sambil berpikir. Selama periode ini, saya juga memperhatikan situasi di dunia seni bela diri kuno, tetapi tidak ada sekte besar atau keluarga besar yang mengambil tindakan apapun. Bahkan orang kuat pun telah menghilang tanpa jejak. Mendengar ini, Sarah mengerutkan kening dan berkata, semakin tenang sekarang, semakin kuat badainya. Begitu orang kuat memurnikan ramuan dalam penyuruh, tindakan akan diambil. Sarah berhenti sejenak dan melanjutkan. Kamu tidak tahu, ramuan dalam penyuruh sangat jahat. Ini dapat meningkatkan keterampilan seseorang secara signifikan, dan juga dapat memberikan keinginan yang tak ada habisnya, keinginan akan uang, dan keinginan akan kekuasaan. Ini semua adalah hal yang dikatakan Julian kepada saya. Evelyn melirik Sarah dan bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Evelyn, kamu sekarang adalah kepala keluarga Fisher, tetapi kebanyakan orang di keluarga Fisher tidak mematuhimu. Kamu harus menyatukan keluarga Fisher sesegera mungkin, dan kemudian keluarga Fisher akan berdiri dan menekan berbagai sekte dan keluarga Guhu. Evelyn berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, saya pikir juga begitu, tetapi Anda tidak tahu bahwa sekarang keluarga Fisher telah mengundang leluhur Albram kembali. Ini karena mereka gagal bersaing dengan leluhur Rudian untuk mendapatkan pemimpin klan. Sekarang dia kembali, sebagian besar anggota keluarga mendengarkan saya. Kalau begitu menghilang, Sarah tampak acuh tak acuh. Evelyn tercengang. Sarah saat ini merasa sedikit aneh padanya. Bersambung.